Mitos-mitos sesat dalam grafologi. Halo, berjumpa lagi dengan saya Richard. Hari ini kita akan membahas tentang mitos-mitos sesat dalam grafologi. Mitos sesat yang pertama, orang-orang menganggap grafologi itu adalah ilmu cocokologi, ya. Jadi mencocok-cocokkan tulisan tangan dengan terka-terkaan atau ramal-ramalan. Jadi yang pertama, grafologi bukan ramalan. Grafologi adalah ilmu yang ilmiah. Kalau mau tahu ilmiah atau tidak, Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Atau minimal Anda paham bahwa grafologi ini adalah salah satu alat tes di dalam psikologi. Selain itu, grafologi ini juga sudah dilakukan penelitian sejak tahun 1920, gitu ya. Dan sudah banyak hasil yang menunjukkan bahwa validitas grafologi melebihi 85%. Sehingga grafologi ini cukup akurat untuk merepresentasikan atau melihat, menganalisa karakter seseorang dari tulisan tangannya. Itu mitos yang pertama. Mitos yang kedua, kebanyakan orang menganggap bahwa grafologi ini sama dengan membaca garis tangan. Jadi, apakah grafologi itu melihat tangan seseorang gitu? Kita baca garis tangannya? Tidak, itu namanya palmistry atau ilmu membaca garis tangan. Yang dimaksud grafologi adalah membaca tulisan tangan, menganalisa karakter lewat tulisan tangannya. Yang ketiga, kebanyakan orang menganggap grafologi ini adalah ilmu yang sakti. Dengan grafologi bisa melihat masa depan seseorang. Kenyataannya, grafologi ini bukan seperti ramalan yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi grafologi ini tidak bisa melihat masa depan seseorang. Tapi dengan grafologi kita bisa melihat pola pikir seseorang. Misalkan kita mau bernegosiasi dengan seseorang gitu ya. Kita lihat tulisan tangannya. Wah, dia ini orangnya cenderung menggunakan perasaan gitu ya, cenderung care sama orang. Nah, pada saat kita bernegosiasi, kita bisa mengarahkan dia menggunakan emosi-emosi yang membuat dia terhanyut hingga dia memutuskan untuk sesuai dengan apa yang kita tawarkan gitu loh. Jadi tidak bisa melihat masa depan, tapi kita tahu pola pikir seseorang lewat tulisan tangannya gitu ya. Dan itu menentukan bagaimana dia bertindak atau berperilaku di masa depan, tapi bukan menentukan bagaimana masa depannya. Yang keempat, kebanyakan orang menganggap bahwa grafologi ini bisa melihat segala hal dari seseorang. Tentunya grafologi ini adalah ilmu analisa karakter dan kepribadian seseorang. Tapi apa saja sih yang tidak bisa dilihat dari grafologi? Nah, yang pertama yang tidak bisa dilihat dari grafologi adalah jenis kelamin. Orang-orang yang tulisannya rapi belum tentu perempuan. Orang-orang yang tulisannya sambung belum tentu perempuan. Orang-orang yang tulisannya cetak belum tentu laki-laki gitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat tulisan tertentu mengindikasikan jenis kelamin tertentu gitu ya. Walaupun ada probabilitasnya, tapi kita tidak bisa langsung melihat tulisan, kita langsung bisa menebak bahwa ini adalah laki-laki atau perempuan yang menulisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa melihat agama dari tulisan tangan. Contohnya orang menuliskan huruf Arab, belum tentu dia beragama Islam gitu ya. Orang menuliskan huruf-huruf Mesir, belum tentu dia penganut ajaran-ajaran yang ada di Mesir gitu ya. Jadi tulisan tangan tidak merepresentasikan agama seseorang. Selanjutnya, tulisan tangan tidak bisa mengindikasikan seberapa umur seseorang. Jadi kita tidak bisa melihat umur orang dari tulisan tangannya. Walaupun dia menulis huruf sambung gitu ya, dan kelihatannya kayak orang zaman dulu gitu ya, tapi bisa jadi dia adalah orang-orang yang masih muda gitu. Jadi kita tidak bisa mengindikasikan tulisan
terhadap usia, membandingkan usia dengan tulisan, gitu ya. Kita bisa melihat probabilitas. Jadi kebanyakan orang-orang di era 70-an itu biasa menulis kursif atau sambung, gitu ya. Yang di era saat ini itu karena diajar dari sekolahnya cetak, jadi lebih banyak yang menulis cetak. Tapi itu tidak bisa menjadi indikasi bahwa orang ini umurnya sekian. Apalagi yang tidak bisa dilihat dari tulisan tangan, diantaranya ada ras, gitu ya, bangsa seseorang, gitu. Walaupun kita tahu bentuk tulisan setiap negara berbeda-beda, tapi tidak mengindikasikan bahwa orang tersebut berasal dari negara tersebut. Yang bisa kita pahami adalah dia bisa menulis dengan huruf di negara tersebut. Grafologi itu ilmu tulisan tangan. Jadi banyak yang bertanya pada saya gitu, Pak, kalau misalkan saya melihat SMS, WA, atau tulisan email gitu ya, apakah itu bisa dilihat karakternya? Nah, itu beda lagi, beda keilmuan ya. Jadi yang kita lihat di grafologi adalah tulisan tangan. Namanya juga grafologi, jadi artinya adalah ilmu tulisan tangan. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya tadi, apakah bisa menganalisa lewat WA, lewat komputer gitu ya, tulisan-tulisan dia dengan ketikan gitu. Itu di grafologi tidak membahas itu. Gitu. Jadi kebanyakan orang masih bertanya seperti itu. Tapi saya jelaskan saat ini bahwa grafologi hanya membahas tulisan tangan. Pemilihan font itu bukan ilmu di grafologi, gitu ya. Pemilihan font dalam ketikan ya. Gitu. Jadi pahami baik-baik. Itu dari saya. Semangat untuk belajar grafologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.